Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, and here we are group 3. And today we're going to do some role play to represent audiolingual teaching method. And I'm Peter Subriansa, and I will become the teacher. My name is Salomona, I'm the student. I'm Maria Tino, and I'm a student. And now we're going to role play as a student and teacher in class, and we're going to show you the weakness and the strength of this method. Selamat menonton. Halo semuanya. Hai. Hai, selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi perkenalkan, nama saya Tika Febriansa dan saya akan menjadi pengajar kalian untuk beberapa minggu ke depan. So, my name is Tika Febriansa and I'm going to be your teacher for a couple weeks ahead. So, before we go into the material, sebelum kita masuk ke materialnya, so I want you guys to introduce yourself. What is your name and where are you from? It is to make us know each other before we're going to meet again and again in a couple weeks ahead. Oke? Jadi saya ingin kalian memperkenalkan nama kalian dan asal kalian. Ini bertujuan untuk kita saling kenal satu sama lain karena kita akan bertemu lagi dan lagi beberapa minggu ke depan. Oke? So the first, what is your name? Nama saya Maria Tinoho. Asal kamu? Asal dari Tidore. Oke. Jika kamu mau bilang nama saya siapa dan asal saya dari mana, kamu bisa bilang my name is, I'm from. For example, sebagai contoh, my name is Fikri Febriansa, I'm from OB. Oke, jadi my name is, I'm from. Repeat after me. My name is, I'm from. Okay. My name is Maria Tinoho. I'm from Tidore. Good. The next person. My name is Nilambua Mona. I'm from Sanana. Next. My name is Nur Ainsari. I'm from Kaiwa. Good. Give it applause. Yeah. So, jadi itu tadi adalah cara perkenalan dasar dalam bahasa Inggris, oke? Jadi kalau kalian mau bilang nama saya siapa, bilang saja my name is, dan kalau asal bilang saja I'm from, oke? Good. Jadi karena saya sudah mengenal nama kalian, so I already know your name, so let's hop into the material. Jadi kita langsung ke materinya. Jadi today we're going to learn about how to express holiday atau expressing holiday. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengekspresikan aktivitas dalam liburan kalian. Oke? Repeat after me. Expressing holiday. Expressing holidays. Good. Oke, jadi sebelum saya masuk dan saya minta kalian mencetak liburan kalian, sebagai contoh, saya akan memberikan sebuah cerita saya dan saya akan memberikan template yang bisa kalian pakai untuk melengkapkan pengalaman kalian. Oke? You guys understand? Yes. Oke, kalian mengerti ya? Jadi sebagai contoh, saya akan mengungkapkannya dalam bahasa Inggris karena saya bilang dalam bahasa Indonesia. Oke? Saya ya. So, last holiday I went to Solo because I need to attend my scholarship program. Itu artinya holiday kemarin, liburan kemarin saya pergi ke Solo. Nah, saya sudah menghadiri kegiatan atau program beasiswa saya seperti itu. Jadi kalian bisa pakai last holiday I went to apa? Kalian went kemana? Went itu artinya pergi tapi menggunakan masa lalu. Jadi istilahnya sudah pergi gitu atau dari gitu. Oke, jadi repeat after me, oke? Repeat after me. Last holiday I went to. Last holiday I went to. Went. Jadi went. Repeat after me. Went. 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 Oke, jadi kita langsung saja. Bagaimana asik liburan kamu? Liburan kemarin kamu kemana? Liburan kemarin saya menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga mengunjungi rumah nenek di kampung dan juga menghabiskan waktu bersama sepupu. Ya. Jadi kalau kamu mau bilang dalam bahasa Inggris berarti last holiday I went to my grandma's house in Tidore. Jadi kamu bilang kamu ke rumah nenekmu di Tidore. And spending time with family, menghabiskan waktu bersama keluarga, and play with your cousins.
Jadi bermain dengan pupuk. Yes. Jadi repeat after me. Asik. Last holiday, I went to my grandma's house in Tidore, and I spending time with my family and played with my cousins. So, what about your holiday? Dari holiday kemana? Holiday kemarin saya berkumpul sama teman-teman saya pergi ke Pantai Castella. Oke, kalau kamu bilang dalam bahasa Inggris, kamu bilangnya last holiday, me and my friends hang out and went to atau go to Castella Beach. Bilang saja, last holiday, me and my friends hang out and go to Castella Beach. Okay? Last holiday, Me and my friends hang out and go to Castella Beach. Good. Hey, give it a applause. Next, where you go? Where you went to when you were holiday? Holiday kemarin saya hanya di rumah membantu ibu masak. Itu saja. Lagi dalam bahasa Inggris itu, I just stay at home and help my mom do the chores. Repeat after me. I just stay home and help my mom do the chores. Yes, tepuk tangan dulu. So, that's how you express your holiday. Jadi teman-teman, itu merupakan cara dasar untuk menjelaskan atau menceritakan aktivitas kalian di liburan kemarin ya. Jadi kata-kata kuncinya tadi adalah ada holidays, terus I went to, gitu. Itu artinya kalian pergi kemana. So everyone, we already learned how to express your experience in the previous holiday, and then we already learned how to express your holiday or your plan in the next holiday. Jadi kita udah pelajari bagaimana cara kita mengungkapkan pengalaman kalian kemarin di liburan sebelumnya. Jadi mungkin segitu saja untuk kelas hari ini. So that is all from this section in this class. Saya harap itu bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Dan we will meet in the next section, okay? We will meet in the next meeting. So, my name is Brika Biansa, and until next time, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And see you in the next week, guys. Bye-bye. See you. Oke, jadi metode yang Bapak gunakan itu kelebihan dan kekurangannya ada apa saja? Oke, jadi kelebihan dari metode audiolingual sendiri itu kelebihannya adalah dia menekankan untuk mengembangkan kemampuan speaking dan listening. Jadi mendengarkan dan berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi apalagi paling utama itu pronunciation atau bahasa Inggris ini kan bahasa yang cukup asing ya bagi kita. Ini bukan bahasa kedua kita, ini berupa bahasa asing. Jadi kita tuh belum terbiasa sama sekali. Jadi saya pakai audiolingual untuk mereka. Itu kelebihannya, dan saya ingin menekankan kepada mereka kalau misalkan mereka harus terbiasa mengucapkan kata-kata yang mereka baru pertama kali ucap, dan juga terbiasa untuk mendengar kata-kata yang mereka baru dengar. Terutama bahasa Inggris ya, seperti itu. Kelemahannya mungkin berada di ini. Karena mereka fokusnya ke listening dan speaking, sehingga skill writing mereka belum terasah seperti itu. Jadi sebenarnya antisipasinya yang saya ingin lakukan ke depannya adalah saya ingin mereka sebelum mengucapkannya, saya ingin mereka menulis dulu, dan kita pastinya membantu mereka dengan membiarkan mereka memakai teknologi yang sudah ada, karena kampus kan udah old generation ya, kita bisa pakai translation engine seperti itu, kayak DeepL atau Google Translate seperti itu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah ingin membuat mereka menulis ya, bukan cuma sekedar berbicara, tapi mereka juga bisa menulis agar writing skill mereka juga ikut berkembang, supaya dia tidak berasa sebelah. Jadi seperti itu kira-kira. Ya, oke, terima kasih. Ya, sama-sama.